Pemirsa, KPK telah menaikkan status penyelidikan dugaan korupsi kuota haji di era Yakut Khalil Qomas yang merugikan negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah menjadi penyidikan. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pun mengungkap kisi-kisi calon tersangka yang sedang dibidik oleh KPK dalam kasus ini. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Selamat sore Mas Yudi. Selamat sore Mbak. Baik, Mas Yudi, hitungan awal internal KPK menyebut kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah dalam kasus ini. Perhitungan ini belum tuntas, KPK pun masih menunggu hasil final dari audit BPK. Nah, hal ini menambah kekhawatiran. Apa sebetulnya yang membuat penyelenggaraan haji ini menjadi ladang praktik korupsi? Ya, pertama sebenarnya KPK kan sudah ada di jalan yang tepat ya dalam proses pengungkapan kasus ini dari penyelidikan kepada penyidikan. Namun kemudian yang terjadi adalah bahwa ternyata ketika KPK naik ke penyidikan, yang terjadi bahwa KPK hanya sprindik umum ya, artinya dia belum menetapkan tersangka. Ya, padahal kita tahu bahwa dari tahun ke tahun ya bukan masalah kuota haji aja ya. Permasalahan-permasalahan haji kan rawan terhadap korupsi dan sudah ada beberapa Menteri Agama ya yang kemudian terkait dengan kasus korupsi. Mengapa ini terjadi, Mbak? Ya karena yang pertama bahwa antrian dari haji itu kan terlalu lama gitu ya. Jadi orang rela melakukan apapun untuk bisa cepat naik haji gitu ya, termasuk membayar lebih dibandingkan dengan yang lain. Kemudian yang kedua, bahwa proyek-proyek di dalam Kementerian Agama bukan hanya terkait haji ya, tetapi yang lain itu juga sangat banyak gitu. Dan kalau dalam haji ini kita bisa menginventaris jadi beberapa klaster ya, klaster catering ya, konsumsi jamaah haji. Bayangkan misalnya 200.000 dikali 3, kali makan dikali 40 hari misalnya. Kemudian hotel ya, transportasi bis, termasuk juga pesawat dari Indonesia ke Arab Saudi gitu ya. Jadi permasalahan haji ini termasuk di Kementerian Agama ini tidak akan selesai kalau misalnya tidak ada upaya pencegahan korupsi yang ada di Kemenak. Karena teman-teman di Kemenak ya kalau misalnya masih berpikiran termasuk Menteri Agama bahwa kasus ini akan bahwa dana bancakan itu akan selalu bisa digunakan, itu menurut saya akan selalu ada. Begitu Mbak. Oke, Mas Yudi, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap kisi-kisi calon tersangka yang saat ini sedang dibidik oleh KPK. Penyidik akan menelusuri siapa yang memberikan instruksi untuk membagikan kuota tambahan secara melawan hukum dan siapa saja yang diuntungkan dari kebijakan itu. Menurut Anda, ini pihak mana saja yang berkaitan dengan kisi-kisi yang telah disebutkan oleh KPK ini? Ya, jelas hanya ada dua pihak ya Mbak. Pertama adalah pihak dari Kementerian Agama, ya, entah itu Menteri Agamanya atau Dirjen atau Direktur. Kemudian yang kedua pihak dari travel agent, ya, yang kita tahu mereka kan yang punya jamaah. Sebenarnya saya juga mengkritisi ya, kenapa KPK menggunakan pasal 2 ayat 1 ya, terkait dengan kerugian keuangan negara. Yang tentu ada perhitungan BPK di situ yang makin akan memperpanjang kasus ini. Udah gitu tersangkanya pun juga belum ada. Mengapa KPK tidak dengan cara yang mudah dulu Mbak? Dengan cara misalnya apakah ada suap ataupun ada gratifikasi. Yang kita tahu bahwa sebenarnya sudah banyak ya info-info berseliweran ya terkait dengan kuota haji ini. Bahkan DPR juga sempat membuat pansus yang kalau pengalaman saya dalam perkara Senturi yang kita tangani, itu kan mempermudah jalan dari penyidikan untuk ke siapa yang akan menjadi tersangka. Jadi bagi saya, walaupun KPK sudah punya kisi-kisi, yang saya sayangkan adalah mengapa bukan itu saja yang dulu diperdalam pada waktu proses penyelidikan untuk kemudian bersamaan dengan peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dan tersangkanya pun sudah ada. Sama seperti kasus-kasus lain yang ditangani oleh KPK. Begitu Mbak. Mas Yudi, mengenai hal ini walaupun sudah naik ke penyidikan namun masih belum ada penetapan tersangka. Sementara itu untuk mempermudah proses penyidikan, KPK telah mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk bepergian ke luar negeri. Artinya apa? Apakah menurut Anda sebetulnya konstruksi perkaranya sudah cukup jelas? Ya, menurut saya di penyelidikan ini sudah cukup jelas ya.
Karena begitu naik ke penyidikan, ngapain KPK ya mencekal ya mantan Menteri Agama dan kalau nggak salah ada 2 orang yang lain ya. Itu ngapain mereka kemudian hanya melakukan pencekalan? Karena kita tahu kan pencekalan itu bisa dilakukan terhadap saksi seperti itu. Jadi menurut saya KPK agak lambat ya dalam proses ini. Walaupun kemudian dikatakan bahwa akan ada kerugian negara 1 triliun, tetapi kan itu masih estimasi penyidik dan ini yang harus kemudian dikoordinasikan kembali kepada BPK. Jadi kalau saya melihat ya dengan KPK menerapkan pasal terkait dengan kerugian keuangan negara, saya pikir kasus ini nggak akan selesai dengan cepat. Karena apa? Karena KPK mau tidak mau suka tidak suka, maka KPK harus tergantung dengan BPK misalnya yang melakukan audit. Dan tentu di situ kan teknisnya akan terjadi, bisa jadi Mbak, ada perdebatan, ya kan? Dibandingkan tadi saya katakan seharusnya KPK itu menerapkan pasal gratifikasi aja gitu kan, ataupun misalnya pasal suap menyuap ditambah dengan dicontohkan dengan pasal terkait dengan TPPU. Jadi saya pikir dalam kasus ini walaupun KPK sudah mencekal, tetapi KPK istilahnya meruwetkan dirinya sendiri. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Yudi, nah Anda sebagai mantan penyidik KPK, menurut Anda apa pertimbangannya sehingga KPK kemudian tidak mendalami ataupun tidak menerapkan pasal suap ataupun gratifikasi terlebih dahulu yang menurut Anda ini jauh lebih mudah untuk kemudian diterapkan dan dibuktikan? Ya, walaupun saya tidak melihat dokumen-dokumennya ya, tetapi kalau misalnya terkait dengan kerugian keuangan negara, bisa jadi KPK berusaha untuk memulihkan ya uang negara yang kemudian hilang ya akibat terjadinya korupsi dalam kota ini. Padahal sebenarnya ya kerugian keuangan negara itu kan tidak bisa dipulihkan kalau ya pihak-pihak yang menerima uang terkait dengan kuota haji ini ya itu tidak bisa dibuktikan bahwa mereka menikmati aliran uang ataupun dana dari hasil suap ataupun gratifikasi dari haji ini. Nah, sekarang yang menarik adalah Mbak, saya melihat bahwa bisa jadi KPK agak kesulitan untuk membongkar ya dari hilirnya, yaitu dari travel agentnya. Mungkin travel agent agak ketakutan ya karena mereka kan diduga akan terlibat dalam kasus ini, sehingga kemudian KPK mengambil jalan tengah. Oke, kami menggunakan pasal 2 terkait dengan ayat 1 terkait dengan kerugian keuangan negara, tetapi mohon kepada travel agent yang pada saat adanya kuota haji khusus ini itu kemudian ya itu bermain ya dengan memberikan suap ataupun gratifikasi. Jadi saya pikir sebenarnya KPK juga ingin melindungi para travel agent karena para travel agent ini bisa jadi adalah rantai yang terlemah ya dibandingkan dengan penyelenggara negara yang ada di Kementerian Agama pada saat itu, karena KPK kan hanya bisa penyelenggara negara ya Mbak, pertama menterinya, wakil menteri ataupun dirjennya, seperti itu Mbak. Oke, Mas Yudi, ringkas saja mungkin terakhir, artinya untuk kedepannya next step-nya apa yang harus dilakukan untuk mengawal pengelolaan haji dilakukan secara transparan dan dapat dipantau oleh publik? Ya, yang jelas bahwa tentu Kementerian Agama harus berbenah, apalagi sekarang kan sudah dilakukan oleh BP Haji. Dan saya percaya bahwa ketika berubah menjadi BP Haji, maka kan orang-orangnya lebih banyak orang-orang baru, kemudian sistemnya baru. Dan tadi saya katakan prioritas di 4 hal Mbak. Pertama terkait dengan pesawat dari Indonesia ke Arab Saudi. Kedua cateringnya. Kemudian yang ketiga penginapan, ya, yang keempat transportasi jamaah haji. Jadi 4 hal ini yang harus diawasi. Apalagi Mbak tahu bahwa ada mantan penyidik dan penyelidik KPK sekitar 7 orang yang ada di BP Haji. Kita harapkan bahwa mereka bisa membenahi sistem supaya anggaran haji ini tidak dijadikan bancakan untuk memperkaya diri sendiri. Seperti itu Mbak. Baik Mas Yudi, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.